yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Bapak Haji Taufan Buana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Dr. Andus Munajib Khalid, yang alhamdulillah beliau sempat hadir pada acara kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan Bapak Kepala Dusun beserta seluruh Ketua RT yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, warga masyarakat Dusun Midang yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur diaturkan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sesuai dengan rencana kita dapat melaksanakan kegiatan yang kita namakan Gawe Belik Masyarakat Dusun Midang. Selawat ring salam, mari tidak henti-hentinya kita selalu haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat dan salam yang sering kita lakukan, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pak Tuan Guru yang kami muliakan, jadi hajatan kami di sini adalah gawe belik. Mungkin sampun kemarin sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang mengundang pelungguh pada saat 2 hari atau 3 hari yang lalu. Jadi kegiatan gawe belik ini adalah kegiatan tradisi yang kita insya Allah bernilai positif. Nantinya kita sangat mengharapkan pencerahan atau penjelasan yang lebih rinci dari Al-Mukarram Tuan Guru bisa memberikan kita pencerahan bahwa sekiranya apa yang kita laksanakan ini kurang bermanfaat, maka mari kita sama-sama perbaiki setiap tahunnya supaya lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita masuk, saya teringat satu yel-yel atau apa namanya moto sebenarnya ini untuk pondok pesantren, tapi bagus juga untuk kita sama-sama teladani ya. Motonya begini, kalau saya bilang gawe belik, nanti Bapak Ibu sampaikan merawat tradisi, mengawal inovasi ya. Insya Allah nanti Tuan Guru bisa menjelaskan itu ya. Kita coba ya, gawe belik, merawat tradisi, mengawal inovasi. Insya Allah tradisi-tradisi yang baik, tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan agama akan tetap kita rawat, namun tetap dengan berinovasi-inovasi yang membuat kita semakin baik ke depannya. Pak Tuan Guru, pada kesempatan ini tunas nanti Bapak dapat berikan pencerahan kepada kami. Di sini kebetulan ada tutur sejarah. Kalau kita bilang kubur kares ya, tapi sebenarnya semua sejarah Midang ini, alhamdulillah beliau nanti akan menyampaikan kepada kita. Siapa yang lupa akan sejarahnya, maka dia akan kebingungan. Maka untuk itu saat ini mari kita mengenal sejarah kita ya, mengenal asal muasal kita, supaya artinya kita bisa lebih baik menjadikan contoh terhadap yang baik-baik terhadap yang dulu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Taufan kami haturkan terima kasih. Acara keempat, pengajian tutur sejarah kubur kares, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Khalid.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna sunnatan hasanatan liman ahabba wa sanna sunnatan sayyi'atan liman aghdaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi liyutammima man ahsana adabah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumi liqa'a rabbah. Amma ba'du. Bapak Kepala Dusun Bidang bersama semua Ketua RT se-Dusun Bidang yang sangat hormati, para tokoh masyarakat se-Dusun Bidang, para tokoh muda, para muka agama, tokoh ibu-ibu juga. Ibu-ibu baru pada nyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya ya. Nostalgia gitu. Ingat waktu naik SD SMP, ini lagu wajib kebangsaan negara Republik Indonesia, Ibu, sebagai tanda tiang tunggu hubbul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air bagian daripada iman, kata daripada Hasyim Asy'ari Qaddasallahu sirrah. Jadi perlu kami dah kemudian berselawat salam di panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat salam ini dan piruan hajat hidup tiap dulu terpenuhi. Dan piruan permasalahan teratasi. Yang paling penting Bapak Ibu adalah antik yang perlu tak aku jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era dari kiamat, lalu yang perlu dicari syafaat dari kiamat yang beliau berkata. Jadi sering-sering berselawat, karena berselawat ini tanda yang perlu cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ketelu terlebih dahulu yang maaf sebelum beliau karena terlambat kalau itu datang yang butuh arah dan selamatan masih setelah pengajian. Karena kita berangkat kuliah itu nyaman kan. Dan ini mudah-mudahan yang berumur ini tetap sehat walafiat walaupun terlambat dan datang, tidak mengurangi arti kehadiran pengusaha milik masjid ini. Bapak Ibu, di dalam kitab Nasaih wal Ibad mereka tercantum Nabi suku asar itu artinya adalah ucapan sahabat, dan sahabat si beliau bahasa niki adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini bijen menantu daripada Rasulullah SAW. Dia digelarin Zunurain, ibu-ibu, sehingga dia berjangkep kanca dua bijen Rasulullah setelah meninggal sabelian baik sabulian. Yang ini adalah yang dikiranya Zainul Ain, sama memiliki dua sinar. Beliau ini berbahasa Nabi, bahasa beliau arba'atun zawahiruha fadilatun wa bawatinuha faridatun. Niki dengan kematin lurus makna daripada ziarah kubur. Nabi si pertama dari persifat niki musahabatul salihin zahiruha fadilatun wa bawatinuha faridatun. Kemudian tilawatul Qur'ani zahiruha fadilatun wa batinuha faridatun. Kemudian saya ketelu ziaratul kuburi zahiruha fadilatun wa batinuha faridatun. Kemudian saya keempat i'adatul maradi zahiruha fadilatun wa batinuha faridatun. Nabi makna daripada bahasan Utsman bin Affan ini Bapak Ibu, arah 4 macam
tempat pegawaian. Lamun tiang pelungguh pandang secara zahir, maka zahirnya ini adalah fadilah. Fadilah ini artinya adalah al-khairul kathir, kebagusan saluit. Pada marangkan ibu-ibu makin karaan suatu acara sangat luar biasa, si para sesepuh secara bersumidan logo sami mewarisi Khadijah. Logo sami ini kan Khadijah Bapak Ibu ya, sebidang Rasulullah saat pertama. Waktu nikah Khadijah berumur tetangga setahun, Rasulullah orang paling tampan sebumi dan selangit berumur selai tahun, berjangkap kaca Khadijah beban 2 kali. Sakuran puluh balik parah laun Rasulullah materialistis. Masa pun mereka. Walaupun memang satu-satunya konglomerat perempuan waktu nikah lah Khadijah, memiliki perusahaan impor ekspor. Nah nikah Khadijah. Nah berarti ibu-ibu saat mungkin mengikuti dan meramaikan acara pasar kuliner, pasar kuliner. Saya tahu pasar kuliner sore dusun Kepomida. Isi istilahan yang kali beli, niki. Kubik cocok. Saya nggak ada bidang niki, tak ada pegawai doang lain. Ya sekarang niki nasi, dan niki itu pokoknya mau darah yang itu Bapak Ibu, arah mongka, arah sesapah, arah melengkeh, masih di parah itu, arah melengkeh, arah sapa gitu, sapa niki kan, dengan kayak kukus niki, singandong beras, lengkeh niki adalah merupakan bau, kalau mangkok napi, kalau mangkok pemongkan, dibawa dipakai. Ini adalah dan cocok, gaya beli terus. Jadi beliau mengatakan 4 macam zahirnya adalah fadilah, al-khairul kathir artinya kebagusan sesangat duit, batinnya adalah faridah, wa bawatinuha faraidun. Batin-batinan itu adalah termasuk yang kewajiban. Nabi pertama ibu-ibu, pertama adalah musahabatus sholihin, ialah berbatur kata dengan soleh. Soleh ini kenapa? Al-qaimuna bi huquqillah wa huquqi ibadillah. Manusia isi sangat arif, sangat wikan dan selalu mengamalkan hak kewajiban terhadap Allah dan hak kewajiban sesama manusia. Niki parang soleh. Lamun tiang pelungguh selalu kaca dengan soleh Bapak Ibu, paling tidak tiang pelungguh marak misal karena toko parfum. Kira-kira lamun tiang pelungguh kamu toko parfum nabi Bapak Ibu, apakah tiang pelungguh dure atau pelungguh serikaya? Kadang-kadang karena Arab masih parfum niki ambun nabi, parfum ambun dure, arah ambun serikaya, arah ambun timu, arah ambun melon, kira-kira ambun kupi ibu, parfum ambun kupi. Niki untuk ibu-ibu nih, daun arah bapak-bapak segera kupi, ya gua bilang parfum. Tolong lewat kipas angin kalau bawa AC, dan pergi ke kupi, jauh kupi jeruk ini. Ada daulah lain. Paling tidak marani ke motian peluru gamu. Kadang-kadang enak dinaras yang beli pun ini harga selesai keramai. Nah marani ti Bapak Ibu, fadilah kelebihan tiang peluru berbatur kata dengan soleh. Sekira-kira lamun tiang peluru agak malas melakukan pegawaian bagus, maka lantaran tiang peluru bekerja kata dengan sesara ini, dia kesemel gede milu gawe kebagusan kaca dengan saling ini. Yang pelungguh tergoda untuk melakukan perbuatan terlarang, dia kesemel karena disamping yang pelungguh ada dengan soleh. Dan inilah
yang perlu suruh Nabi pesan daripada para ulama, alaikum bil qarini shalih fa innal qarina bil maqarini taqtadi kam min shalihin yufsidu fasidan wa kam min fasidin yufsidu shalihan. Pada wajib tiap perlu niki batur kata dengan soleh. Sehingga batur kata batur niki pada saling turun, pada saling ikutin, saling mempengaruhi. Betapa banyak memang dengan saleh berhasil buat dengan jahat jadi saleh. Sebaliknya betapa banyak dengan jahat minat dengan jadi saleh. Apa jadi yang saleh baru jadi jahat. Lantaran saling mempengaruhi Bapak Ibu. Nah inilah pengaruh ini kita. Dia tenara istilah dalam ilmu pendidikan, arah pendidikan keluarga, arah pendidikan masyarakat, pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat. Kadang-kadang pendidikan masyarakat itu jauh lebih sukses daripada pendidikan sekolah dan daripada pendidikan keluarga. Karena Nabi sebab itu, Pak Indal Qarina bil Maqarini tadi. Sehingga batur ini akan saling mempengaruhi ke batur sekali bergaul. Kemudian batin daripada musahabatus salihin ini adalah fardhu wajib. Nabi batinnya adalah itba'u aqidatihim, itba'u syara'ihim, wa itba'u akhlaqihim. Pertama yang perlu akan ikut akidah dengan soleh. Namun akidah dengan soleh ini akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, sehingga yang perlu sifat 20, maka yang perlu pun akan hafal sifat 20. Namun dengan soleh harap masih dengan soleh ini dengan buang mempelajari sifat 20. Karena Nabi parani membatasi sifat Allah. Padahal memang Bapak Ibu, si 20 ini lah sifat wajib. Selain daripada 20 ini jaiz bagi Allah. Sifat adil, kan ada sifat 20. Sifat rahman, sifat rahim ini jaiz. Dia kanggo hati Allah Ta'ala kanggo dia. Kanggo kasih sayang Allah Ta'ala kanggo dia. Karena ini kan adalah yohi wa yumit. Allah Ta'ala hidupan, Allah Ta'ala mendah matian. Itu sebelum matian mati ini Allah Ta'ala. Bagaimana hidupan Allah Ta'ala. Ya kanggo, ya jaiz. Namun sudah 20 ini kita ya wajib. Nah, namun yang perlu ikut dengan soleh, isi ini dengan uang Nabi sifat 20 berarti milut yang perlu berarti ini jadi dengan saleh masih Bapak Ibu. Bahkan dengan sifat 20. Karena para sifat 20 ini adalah pembatasnya sifat Allah. Kemudian ngikuti syariatnya. Termasuk dengan saleh ini berdagang, mengatakan saya Bapak Ibu 10 sahabat Nabi al-mubasysyaruna bil khulil jannah bighairi hisab siwak niki konglomerat isugeh tok. Lah alangkah indahnya dusun bidan atau bisa bidan lah atau tidak ada duit dan sugih deriki makin itu Arab kadang-kadang jadi sugih. Kira-kira Bapak Ibu perlu sami pilih sugih atau pilih miskin? Miskinnya dijawab. Rasulullah SAW sopok waktu berbahasa tiba sopok sahabat syarat ishak Nabi bahasa beliau antatruka warasataka aghniyaan khairun min antatrukahum alatan yatakaffafuna binnas bainan nas. Sah kadang-kadang itu Bapak Ibu sah itu ya berulang dua banda dan kaji sedekah Rasulullah dua bandang kaji niki 2/3 kaji sedekah dah 2/3 niki duit setengah Rasulullah setengah duit masih seperteluh kali setengah ya Rasulullah seperteluh pun dia duit. Nah lagi kan malas baru niki mek tinggalan anak mek dalam keadaan sugih jauh lebih bagus daripada mek tinggalan yang miskin terus lalu mikir bilang balik. Kira-kira semua perlu saya hari ini Bapak Ibu jadi kita mikir
Kita semua betul. Kalau sebab dekat, sugesti Nabi, sugesti soleh. Kepeng na duit, amal saleh na duit, ilmu na duit. Marahkan Abdurrahman bin Auf, termasuk Utsman bin Affan, Utsman bin Mas'ud. Ini adalah termasuk sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab kembali ke lagu penampilan warna hatat niki sangat-sangat sederhana. Cuma si miskin Bapak Ibu sekali Ali bin Abi Thalib doang. Ali bin Abi Thalib. Coba waktu Ali bin Abi Thalib berdakwah Bapak Ibu. Ule-ule di darat dengan nabi-nabi. Yang kenomihan diri ni. Di darat ilah mek jadi semama. Ule dia menjuk tepeng. Gen dari sembeli gandum untuk tidak jadi tepung roti. Nanti lalu Ali bin Abi Thalib berutang Bapak Ibu, berutang jika kepeng Arab Medina untuk jadi sangunan. Lalu di tengah perjalanan beli kayak sopok sahabat niki nangis. Ya niki dicongkeng-congkeng pun keramak si segina. Ya Allah, saya lalu bersedina, ngeramak sedina, semama. Gara-gara negara kepeng nangis, sahabat itu Bapak Ibu. Kumera dan nangis. Aneh kita keramak sudah kanak kembali. Jauh, pada malam pertama mobil. Kantor lain kan pada malam pertama ini keramak perang Bapak Ibu. Itu aneh kata. Cara lain. Kita mana-mana semua jauh. Dibakar penguasa ini. Agak keramat, lu kusilan lu begini. Ya Allah, cara lain. Dan di pasal salat itu tinggi. Cuma dia yang kepeng udah. Terus, mereka lembaran lagi. Gentiang mereka pelinggi, dakwah. Gentiang berutak. Astagfirullahaladzim. Kalau jangan, jadi peributang mah tahu pada dia sebagai nyaur. Dia sebagai nyaur, dia bawa berutak kuping kuah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dari baju ulik Bapak Ibu karena dia narap jauh kepeng, ulik kedua dia narap jauh kepeng, ulik pertama dia narap jauh kepeng, ulik kedua masih narap jauh kepeng. Anda yang ketika di masjid, tiba-tiba datang Rasulullah SAW. Tiba masjid ini, ya Abu Turab, amat kerpoknya. Saya nanti lebongkor jubahnya kerpok, dia nak pokok. Amat kerpok. Maka nak kelupi baik ni. Harapan dia terkaki di balik ni. Dia nak berani, dia nak narak Bapak Ibu. Lalu kedek-dekan akhir Ali bin Abi Thalib. Apa pada itu? Orang kata di para Rasulullah. Lalu ternyata di narak Bapak di Bali. Dia berani nak narak. Akhirnya iringan si Rasulullah. Iringan Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ulik di Bapak dengan. Kira-kira mak dengan riki Bapak Ibu pada bak niki sampun mambu rudi. Ya Allah, apalah nak sipati maki. Bahkan tidak apa-apa. Perasaan semarak niki, simaran Fatimah akalan saya bilang tadi kewikarin Rasulullah. Dia dengan akalan sedinami Ali. Dia dengan akalan. Memang dia darah. Lalu tahu rudi si ambu mek nekene dia turun dengan surga. Itu dengan surga. Timpal segala macam rawan 4 timpal iman surga. Dia Quran 3 persen Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu bahasa Arab itu sih Rasulullah SAW. Nah, niki adalah sebagai salah satu contoh Ali bin Abi Thalib yang mesana miskin. Sahabat isi 10 niki. Oleh sebab niki Bapak Ibu mudah-mudahan yang tunggu sandi terutama sekali. Adik kecalin rezeki dengan cara halal mudah berlimpah dan barakah. Adik nara jadi sangat yang beribadah mengikuti para ulama-ulama salafus saleh si saleh saleh. Niki kemudian mengikuti akhlaknya. Akhlak dengan saleh dan akhlak senina dengan saleh pada masa lalu. Nabi sini pesan Bapak Ibu. Lamun sukulan padanya untuk umbar minta rezeki dengan saleh-saleh selalu dirut senina sampai jebak. Paling tidak lamun dia jebak sampai lawan. Nabi pesan, kakak
tiang lebih suka tiang-tiang niki panas dengan lapah timpal berat minum daripada tiang terbakar akibat. Dalam arti apik-apik tanpa rezeki, tidak sampai sebutir pun temu daripada jalan subhat tapi lagi sekarang. Karena Nabi pasal Rasulullah kulullah min nabatan minal arabi pannaru awlabi, setiap sekar daging tiwuk oleh makanan haram maka berakalah paling pantas dari pulang. Nah ini si pertama Bapak Ibu tentang zahirnya adalah termasuk fadilah, kemudian batinnya adalah wajib, ialah musahabatus shalihin. Kemudian si kedua Bapak Ibu, tilawatul Quran, zahiruha fadilatun wa batinuha faridatun. Membaca Al-Quran zahirnya adalah wajib, fadilah khairul kathir, sedangkan batinnya adalah faridah, kewajiban. Nah firman Bapak Ibu, lamun tiang kelompok baca Al-Quran, insyaallah di nara keluarga tiang kelompok masyarakat Medan tidak tahu baca Al-Fatihah, pasti Al-Fatihah aja, ya insyaallah ngapal Quran paling tidak juz ke-30. Nah kan ngapal 30 juz, paling tidak juz 30. Namun tiap membaca Al-Quran dalam keadaan dia mengandung air wudu, maka setiap huruf 10 nilainya. Namun tiap membaca Al-Quran dalam keadaan wudu, lalu dia membuka Al-Quran, tiap mengapalan baca Al-Fatihah misalnya, maka sekian huruf selai pahalanya. Lalu tiap wudu terus buka Al-Quran, baca Al-Quran, sekian huruf seket. Ini tidak baca ibu-ibu. Dan ada kata bergagah, ini bergagah. Misalnya, woi tiap cekat baca Al-Quran, woi jajar kali baca Al-Quran. Kadang-kadang sin jadi shin, kadang-kadang bahkan jadi lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Harap bacaan marah ini harap. Nah, namun tiap lo baca di dalam sholat setiap huruf niki 75 nilai yang lo paling rendah. Al-Fatihah niki pira lain huruf niki kalau belah 5 lamun di tebeluang Malik Yaumiddin. Lam tebeluang Malik Yaumiddin dari kau berapa 156. Seandainya 156 kali 70. Dong dia teka siapa hal ini. Lagu denara dengan dia teka siapa hal Bapak Ibu. Pasti yang belum kasak gundul berduit. Makin ini Rubin ngikutin Le Islamic Center arah teresmian sebuah lembaga LPTI. LPTI ini singkatan daripada Lembaga Pendidikan Quran Isyarat. Lembaga Pendidikan Quran Isyarat paling pertama di Indonesia, bahkan paling pertama di dunia. Para kori-kori si ahli bahasa isyarat meresmikan LPTI. Di Indonesia sampunara tertulis Al-Quran nggak bahasa isyarat. Bikin dia beraya ibu-ibu bahasa isyarat. Baru juz amadu ala dirman 30 juz. Jadi untuk saya, untuk dengan si kenal timpal si paku, tahu jangan minat. Jadi langsung baca Bismillah, lima kedua. Dari itu sampai pokoknya marah dengan si lah, marah dengan si benar. Bayangkan, lamun misal lalu kalah dengan zikiran jenazah, balik, ambil tunggang si ahli bahasa isyarat ini, si ahli Quran isyarat, kaca-kaca ada 1.000 baca surat Yasin, kau bayangkan, bisa.
baca isyarat. Wih, paling isyarat selakunya. Hanya dia tahu muni, dia tahu bersuara, dia tahu berteriak. Jadi baca Qul huwallahu isyarat kan, baca Qul huwallahu falaq isyarat selakunya. Tidak tahu dah undang zikir. Mari timbul pertanyaan, mau deh pahala baca Al-Quran dengan isyarat? Mau yang perlu baca Al-Quran dengan bahasa isyarat. Niki makin usaha daripada saya, daripada para korik niki memperhatikan Al-Quran, memperhatikan dia jadi tiang tunggu, si kedok, si pako, gena beriang cerah baca Al-Quran. Lain berayar niki bapak itu, kalau berayar niki untuk si tunanetra, lalu tahu bersuara, niki jadi syarat lah. Syarat dari mau pahala. Nah ini adalah secara zahir fadilah. Wah, sampunan laut Al-Quran sekadar jadi penjaga kusela luar. Kan gue dia lain-lain tadi kita jadi supaya balik ya. Lalu menarik dia jadi sekali ini Quran sebuku nih. Jadi apa ini Quran sebuku? Turun di atas lawan. Jadi apa? Ada dan tahu kusela lalu kemana? Adapun batinuha faridatun. Batin daripada tilawatul Quran itu adalah kewajiban. Kewajiban Nabi, kewajiban Bapak Ibu batinnya adalah yang perlu ikuti ajaran-ajaran Al-Quran, lalu yang perlu praktikkan. Secara garis besar Bapak Ibu, dalam pakai di dalam Al-Quran itu sekitar 1.500 ayat. 1.500 hukum fikih di dalam Al-Quran. Lain dikirakan Islahidin, sampun kajian Al-Ibrahim, sampun kajian sebanyak 1.500 hukum terdapat di dalam Al-Quran kita hukum fikih. Masih kelas 2 Nabi aliyah mualimi cara lain, sampun kajian 1.500. Makin Arab jadi bernadai kalau 500, wih, parang paling cerdas dunia. Bernadai 500 tempel dalam Al-Quran, hukum fikih ini. Lain kalau Ibrahim ngajar selaku santri secara Saudi 1.500 ini beberak ayat ini, cara ini kandungi hukum. Karena secara garis besarnya Al-Quran ini memiliki siwa kandungan. Siwa secara garis besarnya. Akidah, kemudian syariah, kemudian Arab ibrah, Arab kisah, kemudian Arab nasir, Arab mansub, terus sampai kepada sedetail-detailnya. Tiap pokok sampai mengamalkan Al-Quran Bapak Ibu. Dapat kita tahu baca Al-Quran. Rasulullah bersabda dengan beriman serta membaca Al-Quran, keibaratan marak misal jeruk embuna segeh rasanya pun main niti. Adapun dengan beriman sering tahu baca Al-Quran marak misal kurma segeruk embuna di darat lagu rasa manis. Kira-kira bebagusan kurma tipada ke bibi. Bebagusan jeruk atau kurma? Jeruk atau kurma? Kurma bagusan. Kurma lalu maka sebut jeruk Rasulullah perumpamaan dengan beriman tahu baca Al-Quran. Perumpamaan orang ini Bapak Ibu Rasulullah berbahasa tuba liman amanabi wa yarani wa tuba sab'a asramaratan liman amanabi wa lam yarani. Sopo kebagusan untuk dengan si beriman, lagu ia beriman karena yang kita aku, ia berdaya kaca aku. Itu olah sekali kebagusan untuk dengan si beriman, padahal di dalam kita aku marangkati aku ini. Ya Allah, lindungi doang di tangan kita Rasulullah Bapak Ibu, lalu yang belum beriman. Dengan si baca Al-Quran, pintar baca Al-Quran ini beriman kan wajar. Ya tahu lah kandungan Al-Quran. Sementara dengan si tahu baca Al-Quran ini beriman luar biasa. Karena pengen tahu baca, kita tahu artinya lagu beriman. Nah niki
adalah kembali kepada mana sabda Rasulullah sebelum itu. Adapun lamun dengan beriman, tahu membaca Al-Quran begak-gak Bapak Ibu 2 kali lipat pahala. 2 kali lipat. Berbeda pahala membaca Al-Quran sendiri, yang kedua adalah pahala belajar. Oleh sebab itu ibu-ibu sampunan dan sampai tapi ilah dan belajar Al-Quran. Lalu niki bila perlu ibu-ibu budaya bangunan lalu niki khusus pemberantasan buta Al-Quran. Niki bangunan niki. Kira-kira ibu-ibu lamun harap bila mengarah sendiri kalau baca Al-Quran, ya warna belajar lalu. Niki pan guru baca niki. Pan guru baca niki ya lo, ya wah tahu yang berkah. Niki tahu, ya tahu pemberantasan buta Al-Quran. Kemudian ibu-ibu tiang tunggu sampai mengamalkan Al-Quran. Coba bayangkan tiang tunggu sembahyang karena Al-Quran. Saya dengan Al-Quran, tafsiran Rasulullah. Tiang tunggu minta rezeki berdasarkan petunjuk Al-Quran. Nanti tiang perlu tahu dia kanggu. Tiang tunggu merari karena Al-Quran. Tiang tunggu besar adalah karena mengikuti Al-Quran. Cuma sediman bau setiap perlu laksana Bapak Ibu setempat itu jinayah. Saya berkaitan dengan masalah pidana dan perdata. Pidana ini terutama sekali. Lamunara dengan si berselingkuh sampai melakukan hubungan selingkuhan suami istri, dia teman pukul, dia teman rejam. Lamunara dan maling, dia teman yang perlu imana. Ini adalah jinayah. Lamunara dengan bawas, dia yang perlu mantok dia berpuluh kali. Niki jinayat memang terlaksana karena negara yang perlu niki memang merumuskan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang Al-Quran. Masih pergunakan hukum BW, hukum Belanda. Cuma niki tidak nyambung sedang pelaksanaan. Nah, berarti kehidupan tiang perlu niki adalah terwarnai si Al-Quran. Niki batin wajib. Kemudian saya ketemu Bapak Ibu, ziaratul kuburi zahiruha fadilatun wa batinuha faridatun. Saya ketelu ziarah kubur zahirnya adalah fadilah, sedangkan batinnya faridah. Arah perlu secara garis besar Bapak Ibu, ziarah kubur ini untuk ingat mati dan ingat akhirat. Lamun marak nikah tujuan tiang pelungguh tenggita kubur dengan kafir pun tiang pelungguh pahala. Tiang pelungguh mau pelajaran karena tiang pelungguh akan mengikuti, akan mengalami seperti dengan ini si mati dan akan mengalami alam barzah dan alam akhirat. Kemudian yang kedua adalah untuk Nabi untuk datangi menziarahi keluarga tiang pelungguh, ina, ama, semeton. Kesunatan tiang pelungguh ziarah Senin Kemis. Namun tiang pelungguh jauh berkembang Bapak Ibu dalam keadaan basah itu Senin masih basah sampai Kemis. Angkat tiang pelungguh mari ketik Senin Kemis sampai Senin terus mana nikah. Selama kekembangan itu masih basah di atas kuburan keluarga tiang pelungguh, selama itu bertasbih doa. Selama itu bertasbih doa. Dan mengurangi kesengsaraan lamun memang sengsara, lamun memang bahagia merungu kebahagiaan yang lantaran arak kubur, tapi arak kembali atas kubur ini. Saat ketelu memang tiang perlu ziarah kubur tabarukan pasal daripada Utsman bin Affan untuk tabarukan sebab sehingga Aisyah sendiri sebinian Rasulullah SAW ziarah ke makam Rasulullah, ke makam wayahana Abu Bakar Siddiq, ke makam Umar bin Khattab, bahkan ke makam daripada Syarah Al-Baqi ini. Lain Bapak Ibu Umar dari Aisyah, dia bersedekah dengan nina Yahudi. Dengan ada sedekah nina Yahudi ini kan ada doa yang si Yahudi ini. Mudah-mudahan Bunda dia selamat daripada azab kubur. Takut Aisyah, jom
Yara azab dan kubur. Penasaran nih, yang ada berketua ya Rasulullah, yara azab dan kubur. Angka nomor ini ke kakak Yahudi ini doa yang selamat dari Rasul. Yara bisa azab dan kubur. Arah azab di kubur bagi dengan si jahat. Arah nikmat dalam kubur bagi dengan isi taat. Sewaktu liwat Rasulullah Bapak Ibu, lihat sedih kubur, dari stop para sahabat, pada dulu main. Akhirnya ketika mendengar sesuatu sedikit pada dengar. Aku ketika berita suatu sedikit berita. Penghuni kubur sini, tipe kubur sini jaga tazab nih. Salah sopone tak azab lantaran pendek. Dia dibilang bersih sedemikian. Kan munasabah Bapak Ibu lalu lain-lain dia stamplat gitu. Kok duit ban motor ke penen. So hidup penen dia. Nah masih dengan dia tahu besok. Lantaran itu lalu main bawa mata kelapa kurma. Tak bawa Rasulullah kelapa kurma. Sekit ketanjak tipa niki sekit kali. Artinya bahasa selama kelapa kurma ni masih basah, selama ni lah na bertasbih dan mendapat keringanan azab dengan cara dikubur sebuah ini. Berarti yang pengunjung kembang si rondon Bapak Ibu, rondon ini daripada daun nabi, daun punti, ada yang pelondotan atau daun rondon ini dari nyiu, dan nyior. Jadi ada yang pelondotan, pirang bergerak bahasa negara, ada yang kabar tasbih. Nikilah benda coba pelulusan minang kumbeda ante tolong angkanda kubur-kubur keluarga yang pokok isi tren marak potongan lewang itu karena selama masih basah tren itu bertasbih tolong angkanda selama masih basah ada kan itu tulang bertasbih jadi dia sekedar anak-anak Bapak Ibu selama masih basah dia bertasbih dan mendapatkan keringanan dengan si arak dibawa dakani marah kita jadi yang makin sampai mulai di darat napi di darat tren kadu kayu geruk jelas beda manfaatnya lalu tren kan bahasa lalu-laluan itu bahkan berbungkulan bungkulan itu kadang-kadang sampai hidup tren di kubur dan itu adalah termasuknya memakamkan jenazah ya arak sangsara arak sebahagia maka setelah kepada Aisyah yang dia ingat Bapak Ibu ternyata ya arak azab dalam kubur arak Aisyah Rasulullah lihat dalam sebuah hadis Bapak Ibu apabila tiang pelunggu ziarah lihat sebuah kubur baik kubur di Gang Saleh kubur ina amat tiang pelunggu nanti tiang pelunggu mengatakan Allah maghfirli wali walidayya jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wal amwat maka sejumlah manusia dengan zaman Nabi Adam sampai hari kiamat hidup mati jumlah ini tiap belum mendapatkan ampunan si mati doang coba biar melihat sampai hari kiamat si hidup sampai hari kiamat tidak marah itu buat yang pelupahan hanya dengan mengucapkan sekali doa Allah maghfirli wali walidayya jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wal amwat lihat kubur ini jadi untuk kubur ina amat yang kubur lalu seluruh kubur secara dunia kira jumlahnya suamatul mu'minin marah ini ketika kubur mau paling tidak dengan sebab jarak kubur ini jadi ini tabarukan Bapak Ibu nah berkaitan kaca masalah ziarah kubur ini kubur kares ini saya ini mbik tiang ibu mbik tiang si Arab Ahmad Sam karena si sebelah adalah Syarif Abdullah keturunan daripada Sayyidina Husain lain Sayyidina Husain ini kan Korea Fatimah ini berdang bijak telu Bapak Ibu pertama Sayyidina Hasan si kedua Sayyidina Husain si kedua adalah Muhsin cuma Muhsin ini meninggal dunia masih kode ngelapor Sayyidina Husain sambil nangis dengan masih kode ina maka dia nenek yang
lebih nekangan kakak tiang wahasan daripada anak tiang. Kumbenya melakukan anak. Coba, lamun kakak tiang wahasan selalu hidup di kakak tiang ini tiang, Rasulullah ini. Namun tiang tak belum tiang hidup sendiri tiang. Ia berasal daripada Saudara Husain. Akhirnya lalu lanjut ini anak. Daun anak kedua Sayyidina Hasan bin Husain. Setelah datang dengan Rasulullah Bapak Ibu, kilana wayna si Rasulullah, palau Rasulullah. Ya palau. Setelah sadar daripada palau ini tidak akhirnya berbahasa di Fatimah. Tahu makna daripada ciumanku terhadap Hasan bin Husain ini berbeda. Ante hidup bila anak bila Hasan, saya nak jemaah kena teracunin. Ante seluruh isi tiang subul dengan bibirnya ante mati. Sedangkan anak bila Husain ni, ia kena tegorok sampai pelong-belong, yang hidup belong. Karakter daripada Hasan itu berbeda Bapak Ibu daripada Husain. Karakter Hasan sangat lembut, selalu mengalah. Dan terebut kekuasaannya si Yazid bin Muawiyah, bene serahnya adil seperti aman masyarakat. Ada pun Sayyidina Husain sampai tetesan darah nggak bisa. Harus perjuangin, dan kami berdoa. Lalu bagus-bagus dari pemimpin laut, bahasa daripada Husain. Nah, terus Sayyidina Yazid, Bapak Ibu merasa kemusuhin si Husain. Ia tidak terundang untuk menghadiri sebuah resepsi, padahal tidak ada resepsi. Undang niki adalah untuk dibantai pada Kurbala. Tanggal tahunnya 10 Oktober tahun 661 Mesir, bertepatan dengan 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Saya mati ia gorok ia ada Sinan bin Malik. Dan dengan gorok Bapak Ibu anda ketangkap otak daripada Sayyidina Husain isi nanti angkatnya si bak anda jauh tiba Yazid kakak kredit Yazid. Waktu nikah sebinian daripada Sayyidina Husain adalah lengan Iran, lengan Hurtum. Berdua yang bija adalah pertama sekali beli Ali Akbar, kemudian kedua Ali Asgar. Ali Akbar dan Ali Asgar ini terbunuh. Baru terselamatkan Ali Zainal Abidin bin Husain. Ialah dengan lahir. Ia dengan lahir terus merayap Bapak Ibu sampai kepada Syarif Abdurrahman Sultan Kerajaan Pontianak. Sultan Kerajaan Pontianak sekarang Syarif Abdurrahman ini beriang sembilan telur. Sekek dengan negara Dayak perlu samikan ini saudara Dayak ini. Sekek dengan Cina. Nah sekek Syarifah masih hubungan keluarga kecil. Pernikahan kecil Syarifah Fatimah inilah melahirkan ialah Syarif Abu Bakar. Syarif Abu Bakar ini waktu nikah ya jangan berkecamuk kekuasaan anak agung. Kubena seleparang baik perang kerja pejanggit padahal masih keluarga di ibu-ibu. Kewalahanlah pejanggit menghadapi seleparang, maka undanglah si pejanggit ini anak agung. Undang anak agung untuk gempur seleparang. Setelah kewalahan seleparang tergempur si anak agung, yang diundang Belanda si seleparang. Belanda datang ke si Lombok. Belanda datang. Nah, kemudian Syarif Abu Bakar juga sehingga ia tidak terlekat isi pemangan. Kelewang, kira kelewang kolak yang dikadahan tergantungnya. Dua lulun kayu tergantung di jerangan. Ya, si boleh terziarah lebih pada jerangan itu. Dia ditidakkan makam Syarif Abu Bakar. Syarif Abu Bakar itulah ia si berketurunan Abdurrahman, kemudian Ibrahim, Salim, sampai kepada Muhammad Al-Qadri. Muhammad Al-Qadri itu melahirkan Malik Abdurrahman, melahirkan Muhammad, kemudian Salim, kemudian Abdurrahman.
Brenda Abdullah, Syarif Abdullah dipilih jadi amak samiki. Kumena untuk penyamaran, saya akan tahu Bapak Ibu, bis tegoro. Cianak kago di Belanda. Nah ini sejarahnya. Akhirnya yang ini kisah nama Sam, sekarang Syarif Abdullah itu keekan-ekanan karena sangat jujur, kalau latihan sedengan, keekan-ekanan anak kago, akhirnya kejual al-gojo, anti kejauh di Pabangkat Senang, Timur, mikir Timur, ex-airport itu. Arah bawa nunang lain itu. Nunang pelik di Bangkat Senang itu. Ya tahunya ketumbak sampai pintu tumbak kolak. Sampai pintu tumbak kolak, paling bicara anak kamu sih bisa. Ya berarti Tuhan pelihnya ada tetu dari mati tiang. Ya tetu. Oh lalu itu jangan coba nih. Tumbak si terakhir nih, tujang di patana. Tujang di patana. Gambar tujang dekat tanah nih isi tumbak ke bawah sih. Gawat yang tetu tembus sana itu Bapak Ibu. Dan mengangkat tumbak itu dengan tanah, ya tujang terus dadanya sampai berselempur. Nah dan merah berselempur meninggal lah ia. Soros jenazahnya dengan Bangkat Senang niki dengan niki asrama terus dipadaya ketimprohan lah ia lihat jambatan blecong niki jambatan blecong ketimprohan dan ketimprohan jambatan blecong ia tahu balok tiang balok dol hari dia kena Israel yang jual rebun jarang leirang bakat dia dan saya dikebada yang dikebada ialah terus memimpin keluarga untuk minta jenazah beliau sampai ke Daitan lihat sopok nenangkok kalau kendaitan, kalau memiliki kendaitan, kalau memiliki kajasi jenazahnya, niki kan lain itu doang yang banget lain. Di kares niki, yang di kuburan kares niki berasal daripada Quraisy Bapak Ibu, karena beliau itu adalah Quraisy, Arab Quraisy. Lalu karena pergeseran bunyi dalam bahasa ini kan istilahnya pergeseran bunyi. Pada orang Indonesia jadi Indonesia, Insulair jadi Ensolair. Pergeseran bunyi ini menyebabkan yang peluru mengatakan kares. Sebenarnya Quraisy, karena memang Quran Quraisy. Jadi bisa ya arus asli adalah Syarif Abdullah. Nah justru setelah itu Bapak Ibu, teliti ini, si penelitian ini adalah LKBN. LKBN ini singkatan daripada Lembaga Kesultanan Ba'alawi Nusantara. Lembaga Kesultanan Ba'alawi Nusantara ini sampai puluhan tahun nepete, tahun arah keturunannya si masih hidup. Habib Abu Bakar si terbunuh di Gerajang ini teliti sampai terakhir ya datang di Pak Kares. Ya kesimpulan juga tahun ini. Ya berlaku. Sehingga Nabi yang beriang rumus dan Nabi itu meneliti ini adil sampai yakin. Bahkan ketua lembaga Kesultanan Ba'alawi Nusantara ini mengatakan enggak 100% ku yakin. Enara istilah 1.000% ku yakin. Ialah nih nekat kedai ini anak cucu daripada Habib Syarif Abu Bakar Sikemati di Jerajang. Jadi Jerajang ini kan kau PLT ini Bapak Ibu, kau listrik ini. Nah ini kilau angin terus barak di tengah pangkat pada kuburan itu. Jadi Rubin mulai ziarahin karena itu merupakan suatu amanah. Kubur ini tidak berbeda kan celek luang balok makam tahun telah pada orang makam selaniki tahu telah seselaniki makam selaniki yang lain cerita le Mekah Bapak Ibu tahun 95 yang cerita sesuatu dengan bahwa le seselani si ikang makam ini adalah anak Raja Salparan si paling belit karena Dewi Soekarwati. Dewi Soekarwati ini ya melina dua milu nyerang ke penyerangan istana si terpilih lalu dan tebe dengan penjagaan ketat
lagu perdagangan ketat niki bau sini terobos sini kekelong yang ada melu lekat pergi gunung. Nah tempat niki lah termasuk midang termasuk merusak niki jelue kau gaman ni kau laman kau liar timpal nabi anda jelue endah mayung yang ada kebo rusa bapak ibu, kebo rusa bukan kebo rusa, kebo ini kau rusa ini tidak. Ini asal bukan kebun rusa, kebun rusa asal. Nah, akhirnya pada nerang begini, arak sopok mayung putih, lek kuburan ini kita udah pada cemok. Lalu mayung ini marah-marah cerita Sintara masih lain. Kan untuk mempengaruhi Sinta, maka jin itu ngerwayang diri itu malah sokok dengan toak si nyebutkan periakan. Akhirnya mayung ini bapak ibu bau yang nyontlak di pesisi ini lain dari jauh. Masjid Sesena ini bapak ibu dari segi pesisi tahun lain masih Darussalam ini. Sementara Sukarwati kan si Tuan Ratu beli satu beli setelah mayung ini tulak-tulak si pada gerang ternyata telang Sukarwati tetanduklah si batu niki. Nah nikilah makom ini kita menganjang. Lalu kubur kares ya kubur. Pada malam niki kubur rendah Tuan Guru Ali niki ahli tarekat yang mau cerita dengan wayna syarat di Teliwan almarhum Ustaz Haji Hasbullah. Niki bapak ibu dia bercerita apa? Saya gak ialah datang di Bali ke serombongan dan ada pengajian di Masjid Teliwan. Yang tebing keris ini yang Islam bidang. Saya ini berbidang. Tuan Guru Ali yang tahu. Lamun yang jauh kerisnya ngumben sedekandek yang lekat pun. Nah ini keyakinan angka almarhum ini sampai sebulan ini lamun lekat di perang dan Teliwan kerjaannya pirakan panak pelipis ni mahu dia pun makan si yakin ini. Jadi Tuan Guru Ali ini ia seberang makam dan lain kan. Jadi selaku dijalankan oleh Mida Darussalam doang ini pada Jumat. Nah karena ia datang dengan jauh bapak ibu masuk Darussalam ini kan beriang Nabi, beriang jadu, beriang tanah wakaf untuk nanti jadi sangun jamaah si datang Jumat dan gunung jak tedun selaku selain tedun Jumat. Nah midang ini lah tahu dapur umumnya. Midang ini tahu dapur umum karena ia datang dari Rebo bapak ibu dari Rebo untuk istirahat sambil terus kemis lagi selaku pendengar lek ngelemak Sabtu jadi kan perlu jelur-jelur dari kita tahu kepada si jauh-jauh dengan Lombok Timur Lombok Tengah ya sekedar ngelor tepongkaan oleh diri dia jadi tahu dapur umumnya kepada midang. Selain selaku ini termasuk almarhumah Tuan Guru Muhammad Said balok daripada Tuan Guru Bajang ini Tuan Guru Ahmad Tawar ini kita kuburan ini adalah ulama-ulama yang lumpuh si sangat saleh lain ini selaku dari kedua hari Jumat cuma lain lek sesuai ini kan duit pendatang-pendatang yang jauh sih dengan tempat kulit kadang-kadang ini ia berjorak kira menciwa bapak ibu le pertemuan itu. Jadi jamaah syariah itu berusak lalu Jumat kan ini kadang sering kali tadang terjadi persiapan balok yang itulah Guru Abdul Alim ini lalu mau tidak mau arak salah sopok daripada sebab untuk taat dulu Jumat di Karyatin Wahidati salah sopok ialah usrul ijtima ialah sulit untuk berkumpul karena nanti akan perlu banyak jamaah syarat dimidang, syarat merusak dia mau Jumat lantaran seringkali terganggu oleh
peteluan ini sedang tokoh-tokoh mencium ini. Nah untuk hal ini Bapak Ibu yang tidak berijtihad balu yang tidak berlari ini ngarang Jumat di masjid semacam ini masjid Al ini berarti ini dan mudia maklumat mudia pokoknya setelah mulai salam masjid Al ini isi kedua. Nah setelah nikah le kebon lau terus kajian Jumat berkubur termasuk ireng masuk ireng yang cerita si almarhum kami tiang makmurah atau rahmat pahe di masjid ini kombe ne dari jam asli par takut lamun guntur saya layak tuan guru lopan karena ia khawatir lamun dek darat dengan berjumat yang dengan Jumat dia belukus